Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 pembelajaran 6. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa semoga kita diberi kemudahan dalam mencari ilmu dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Al-Fatihah. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang membuat teks berdasarkan ide pokok. Materi yang kedua, muatan SPDP, yaitu membuat gambar ilustrasi sesuai dengan tema. Dan materi yang ketiga, muatan IPA, yaitu tentang perbedaan alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Sekarang marilah kita belajar materi yang pertama, bahasa Indonesia, yaitu membuat teks berdasarkan ide pokok. Nah, anak-anak lihatlah gambar di situ. Hari sudah menjelang sore. Nah, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun sebelum Edo pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Nah, kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Nah, sekarang kalian disuruh membuat cerita tertulis dari gambar tersebut. Sebelum menulis cerita, tentukanlah ide pokoknya terlebih dahulu, kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita. Anak-anak, marilah kita buat cerita tersebut bersama-sama. Pada materi sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bagaimana cara atau langkah-langkah membuat cerita berdasarkan ide pokok. Nah, marilah kita coba. Langkah yang pertama yaitu menentukan ide pokok terlebih dahulu. Nah, ide pokoknya dari gambar tersebut yaitu membersihkan kandang kelinci. Kemudian langkah yang kedua, membuat kalimat berisi ide pokok. Nah, dari ide pokok tadi, buatlah sebuah kalimat. Nah, kalimat yang bisa dibuat yaitu pada suatu sore, Edo dan Pak Rudi membersihkan kandang kelinci bersama-sama. Karena kalimat tersebut memuat suatu ide pokok, maka kalimat tersebut dinamakan kalimat utama. Langkah yang ketiga, mengembangkan kalimat yang berisi ide pokok menjadi beberapa kalimat. Nah, dari kalimat utama tadi, marilah kita kembangkan menjadi beberapa kalimat. Yang pertama, Pak Rudi memberi Edo sarung tangan agar tangannya tidak kotor. Kalimat selanjutnya, setelah menggunakan sarung tangan, Edo mulai membantu Pak Rudi. Selanjutnya, Edo memasukkan sisa makanan kelinci ke keranjang. Kalimat selanjutnya, kotoran-kotoran kelinci tersebut tak lupa disapu. Nah, kalimat yang terakhir, kandang kelinci harus dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Nah, beberapa pengembangan kalimat ini adalah pengembangan dari kalimat utama. Makanya beberapa kalimat ini dinamakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Langkah yang terakhir yaitu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu. Nah, dari kalimat utama tadi, beberapa kalimat penjelas tadi digabung menjadi satu, disusun menjadi paragraf yang padu. Nah, paragraf ini memiliki kalimat utama yang terletak di awal paragraf, sehingga paragraf ini dinamakan paragraf deduktif.
Sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya, setelah kalian membuat sebuah cerita dari ide pokok, marilah kita membaca bacaan gerak kupu-kupu. Setelah kalian membaca, kalian pasti bisa menentukan ide pokoknya. Nah, marilah kita baca bersama-sama. Pada paragraf 1, kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang yang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Nah, paragraf 1 ini ide pokoknya berada pada kalimat utama yang terletak di awal, yaitu kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Sehingga paragraf 1 ini dinamakan paragraf deduktif. Kita baca selanjutnya paragraf yang kedua. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Nah, di mana ide pokoknya? Itu terletak di kalimat utama yang berada di awal paragraf. Itu kupu-kupu termasuk hewan serangga. Sehingga paragraf ini dinamakan paragraf deduktif. Selanjutnya, paragraf yang ketiga. Tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Paragraf ini memiliki ide pokok yang terletak di awal paragraf, yaitu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Jadi paragraf ini juga dinamakan paragraf deduktif. Selanjutnya paragraf yang kelima. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, pada paragraf 5 ini, kalimat utamanya berada di awal paragraf, sehingga ide pokoknya adalah kupu-kupu mempunyai kemampuan terbang luar biasa. Paragraf ini juga dinamakan paragraf deduktif. Nah, setelah kalian membaca bacaan ini, kalian lebih banyak mengetahui alat gerak kupu-kupu dan bagaimana cara menentukan ide pokok, kalimat utama, kemudian jenis paragraf apa yang dimaksud. Nah, sekarang kita beralih ke materi yang kedua, SBDP, yaitu membuat gambar ilustrasi sesuai dengan tema. Nah, kalian kemarin sudah mencoba membuat gambar ilustrasi. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama menentukan tema. Tema ilustrasi ini harus sesuai dengan teks bacaan yang akan diilustrasikan. Nah, tema yang kalian gambar kemarin yaitu siput bukanlah hewan yang lemah. Kemudian langkah yang kedua membuat gambar. Nah, yang harus dikerjakan adalah membuat sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu. Nah, kemarin kalian sudah pasti membuat siput. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mewarnai. Kalian bisa mewarnai dengan pensil warna, cat air, spidol atau krayon supaya gambar kalian terlihat lebih indah dan menarik. Materi yang terakhir yaitu muatan IPA tentang perbedaan alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata.
Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengetahui organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Masih ingat ya apa hewan vertebrata itu? Yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan avertebrata atau invertebrata yaitu hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, pada pembelajaran kemarin kalian sudah mengetahui alat gerak kelinci, siput, ikan, kupu-kupu. Nah, melalui contoh gerak hewan-hewan tersebut, identifikasikanlah hewan tersebut dalam kelompok vertebrata atau avertebrata. Kemudian buatlah perbandingan antara keduanya. Marilah kita bahas bersama-sama perbedaan antara alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Selanjutnya, hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti ada kepala, leher, dan badan. Sedangkan hewan avertebrata, anatomi atau struktur tubuhnya masih sangat sederhana. Selanjutnya, hewan vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan atau anus. Sedangkan hewan invertebrata memiliki alat pencernaan yang sederhana. Lalu, hewan vertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral, sedangkan hewan avertebrata bentuk tubuhnya ada yang simetri bilateral atau simetri radial. Nah, contoh hewan vertebrata yaitu ikan, amfibi atau hewan yang hidup di dua alam, di darat dan di air. Kemudian reptilia atau hewan yang merayap atau melata, burung, dan mamalia atau hewan yang menyusui dan hewan yang melahirkan dan menyusui anaknya. Selanjutnya, contoh hewan avertebrata yaitu cacing, serangga, dan hewan lunak seperti cumi-cumi dan lainnya. Nah, tugas untuk kalian yaitu membuat model sederhana hewan vertebrata dan avertebrata dengan menggunakan bahan plastisin. Nah, silakan dipersiapkan dulu plastisinnya, kemudian buatlah satu model sederhana hewan vertebrata dan satu model sederhana hewan avertebrata. Nah, kemudian jika sudah jadi, letakkan kedua hewan tersebut seperti contoh berikut. Tulislah nama dan nomor absen kalian, kemudian tulislah judul atau jenis dari hewan tersebut. Apakah itu hewan vertebrata atau hewan avertebrata? Kemudian nama hewan tersebut. Nah, pada contoh tersebut adalah hewan kelinci untuk hewan vertebratanya. Organ geraknya adalah kaki. Untuk hewan avertebratanya adalah siput. Organ geraknya yaitu otot perut. Nah, sekarang kalian boleh mencari contoh-contoh yang lain. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.